Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma salatu wassalamu ala afdalir rusuli alaihi afdalus salami wassalawat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'du. Ibu dan Bapak mengawali kajian tafsir di pagi hari ini, kita tilawah dulu surah Al-Baqarah ayat 124. Ayatnya pendek mawon. Saya awali, nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim Rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Kita ulangi. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama.
qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin Kita ulangi lagi. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu Ibrahim rabbuhu haknya panjang. Ibrahim Ibrahim rabbuhu wa idzibtala Ibrahim rabbuhu Niki dibacanya agak panjang karena kalau di Al-Quran ada harokat gendiron ini. Karena ketemu hamzah nih, jadi yang ada harokat gendiron ini kalau bi kalimatin fa'atammahun ada mim tasdid sama nun tasdid agak ditahan. Jadi fa'atammahun ngoten nggih. Kalau selain mim dan nun tidak perlu ditahan. Jadi kalau di sini rabbuhu, tapi kalau di sini fa'atamma. Oke, kita ulangi. Fa'atammahun. Nah, berikut juga ada nun tasdid, jadi ditahan sejenak. Qala inni ini ditahan nun. Ja'iluka linnasi inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati dengan lam ke wawu nggih, lamnya jangan kepanjangan nggih. Jangan qala wa min.
nanti lamnya jadi panjang, tapi ke lam langsung ke waw. Nanti kalau panjang jadi ini ki, ya. Ini bacanya kolala gitu, gitu. Tapi nggak boleh kolala. Nanti la yang ini artinya tidak. Ya, kalau lam panjang kan artinya tidak. Kita ulangi. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi zalimin. Lu-nya juga jangan panjang. Lu langsung ke a. Kita ulangi. Qala la yanalu ahdi zalimin. Shadaqallahul azim. Di surah Al-Baqarah ayat 124. Masih kaitannya dengan Idul Adha, haji, Nabi Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-Nya dengan beberapa kalimat. Diuji, ujiannya apa? Dengan kalimat-kalimat. Kalimat itu berisi perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Maksudnya, saya mohon juga nanti dari keturunanku nanti juga menjadi imam bagi umat manusia. Kemudian Allah berfirman, Allah menjawab, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat. Kemudian Nabi Ibrahim menunaikan atau lulus dalam ujiannya tadi. Setelah lulus, kemudian Allah memberi hadiah. Hadiahnya apa? Engkau wahai Ibrahim akan aku jadikan sebagai imam bagi umat manusia. Kemudian Nabi Ibrahim meminta yang dijadikan imam bukan hanya saya saja, tapi juga keturunanku. Dan saya juga mohon ya Allah, nanti keturunanku juga menjadi imam bagi umat manusia. Kemudian Allah menjawab, janjiku yang akan menjadikanmu imam dan keturunanmu itu nanti tidak akan berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ini kalau di Al-Quran masih di juz 1 nih mestinya nih. Juz 1 atau juz 2?
Juz 1 nggih. Pripun? Iya. Surah Al-Baqarah yang pertama Al-Fatihah. Iya. Ibu dan Bapak, wa idzi betala sebenarnya wa id ngoten nggih. Ini harokat kasroh di dzal ini semestinya tidak ada. Cuma karena kata selanjutnya ini hamzahnya bukan hamzah asli. Jadi kalau ini dibaca sukun, nanti gimana bacanya? Ya. Kan wa'il ibtala gitu. Wa aslinya wa'il ibtala. Ibtala. Lalu di depannya tadi ditambahi il. Akhirnya dihubungkanlah ini. Yang aslinya begini aslinya il. Maka di ayat-ayat yang lain nanti ya misalnya wa il qala kan agak banyak tadi kan. Wa il. Kalau di susunan ilmu bahasa Arab begitu disebutkan kata il maka itu menandakan kisah atau hikmah yang baru yang berbeda dengan hikmah atau cerita atau kisah sebelumnya. Jadi begitu diawali dengan kata il itu menandakan yang akan dijelaskan atau akan disampaikan oleh ayat setelahnya itu menandakan sebuah cerita atau kisah atau penggalan cerita yang baru. Kalau ibtala juga artinya apa pirsa mboten jenengan? Nek kata niki pun terkenal apa mboten to niki? Nek ibtila itu maknanya apa? Ibtila. Tapi nek jenengan nek niki mesti ngertos. Perisa nek niki? Napa niku? Bala hanya ditolak bala ngoten niku. Nggih asale nggih sami niki huruf tak di ibtila niku huruf taknya niku tambahan, aslinya nggih bala. Bala. Maka di ayat tadi terjemahannya adalah uji. Jadi kalau ibtila itu artinya ujian. Ibtila itu artinya ujian. Kalau bala artinya apa? Bala iki njuk musibah ngoten apa nggih? Napa ujian kan? Bencana ngoten nggih, bala menjadi bencana. Sehingga menjadi tolak bala. Kalau bala itu bahasa Arab, kalau tolak itu bahasa Indonesia. Jadi tolak bala itu menolak bala, menolak bencana, menolak musibah. Sedekah itu dapat menolak bala, dapat menghindarkan
musibah. Ada di hadis as-shadaqatu as-sirriyatu, sedekah yang dilakukan secara rahasia, sedekah yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan murka Tuhan. Bahasa ini saya ini as-shadaqatu as-sirriyatu, as-sirriyah itu sir, rahasia. Sedekah yang dikeluarkan secara rahasia itu tutfi'u, memadamkan, ghadab, marah, amarah Rabb, Tuhan, Allah. As-shadaqatu as-sirriyah, sedekah yang sembunyi-sembunyi akan memadamkan murka Tuhan, murka Allah. Ini sedekah sembunyi-sembunyi nggih sae. Secara terang-terangan juga boleh. Manfaat atau fadilah keutamaan sedekah juga akan terpenuhi. Tetapi untuk sedekah yang tersembunyi ada keistimewaannya. As-shadaqah as-sirriyah tudfi'u ghadaba ar-rabb, memadamkan murka Allah. Kalau mau hadis niku memadamkan murka Allah, mungkin mau murka, mau marah sama kita, tapi nggak jadi. Karena apa? Karena ada sedekah yang tersembunyi. Karena ada sedekah yang tidak diketahui oleh orang lain. Istri yang bersedekah suaminya nggak tahu, tapi jangan pakai harta suaminya, gitu. Pakai harta yang sudah milik jenengan. Harta suaminya ya izin. Tapi kalau ada harta yang milik jenengan sendiri, disedekahkan, suaminya nggak tahu, anaknya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu. Atau suami bersedekah, istrinya nggak tahu, anak bersedekah, orang tuanya nggak tahu. As-shadaqah as-sirriyah. Tapi ngilin Joko nggih rada angel niku. Biasanya pengen ngomong. Biasanya pengen ngomong. Makanya Ibu dan Bapak menyampaikan, menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf melalui lembaga niku salah satu kelebihannya adalah zakat atau harta yang dikeluarkan itu kita tidak tahu diberikan kepada siapa. Karena yang menyalurkan dari lembaga. Kita nggak tahu, kita membayar zakat melalui lembaga, melalui DKD misalnya. Nanti sama DKD disalurkan. Kita tidak tahu disalurkan kepada siapa, dan orang yang menerima juga tidak tahu harta dana itu dari siapa gitu. Jadi kalau ternyata keduanya bertemu di suatu tempat, di majelis yang sama, niku sama-sama nggak tahu. Tapi coba kalau diberikan langsung, akan ngerti, oke, yang memberi, oh dia yang saya beri. Kayak lho nek aku nek zakat sok tak bayarke karo kae ngoten. Sok rasa ngojo nih iso keceplosan bab ngoten niku. Nah, jadi mudah-mudahan Allah memberi hidayah, memberi kekuatan nggih. Karena ikhlas itu ikhlas qoblal amal, ikhlas indal amal, dan ikhlas ba'dal amal. Ikhlas itu dijaga sebelum melakukan pekerjaan, ikhlas juga ketika pada saat mengerjakan amal, dan ikhlas setelah melakukan atau setelah selesai mengerjakan amal perbuatan. Nah, tiga-tiganya perlu diperhatikan. Ikhlas, menjaga keikhlasan sebelum melakukan perbuatan. Jadi niatnya sudah diperbaiki. Yang kedua, menjaga niat yang sudah diperbaiki itu kemudian dilanjutkan pada saat melakukan amal perbuatan. Itu namanya ikhlas ketika melakukan perbuatan, atau al-ikhlasu indal amal.
ikhlas pada saat melakukan amal. Lalu yang terakhir, ikhlas atau menjaga keikhlasan setelah selesai amalnya. Jadi amalnya sudah selesai, keikhlasannya juga harus tetap dipelihara. Sebelum melakukan perbuatan itu mungkin waktunya tidak panjang, mungkin hanya 1 hari 2 hari punya niat gitu, 1 hari 2 hari niat mau berkorban, mungkin 1 bulan 2 bulan, kemudian ikhlas ketika berkorban. Lalu menjaga keikhlasan setelah selesai amal itu yang waktunya panjang. Coba menjaga keikhlasan setelah menjalankan ibadah haji, sampai kapan? Hanya sampai meninggal dunia. Ini kursi ya, menjaga keikhlasan. Saya termasuk punya cerita ngeten. Dulu di tahun Krismon itu tahun 98 ya. 98 saya kan pas di Mesir nih, pas kuliah. Saya berangkat kuliah itu tahun 92 sampai 98, 99, 2000 saya masih di sana. Karena beritanya heboh, kemudian di salah satu surat kabar terkemuka waktu itu ditulis judulnya. Di kita kan dikenalnya namanya George Soros nih mungkin. George Soros kan Yahudi nggih Pak. Nah, di judulnya itu bunyinya seorang Yahudi, karena jumlah mahasiswa Indonesia waktu itu sekitar 2000 mahasiswa di Mesir. Jadi judulnya kayak satu orang Yahudi akan mengusir 2000 mahasiswa Indonesia dari Al-Azhar Mesir. Judulnya ngoten niku. Jadi satu orang Yahudi akan mengusir 2000 mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Al-Azhar Mesir ya, waktu itu. Jadi judulnya kan menjadi heboh. Kenapa terusir ya? Karena dulu $1 2000. Waktu itu tiba-tiba naik sampai 17, 18, 20 ribu pernah waktu itu. Sementara yang di kampung atau yang di rumah banyak PHK, tidak punya penghasilan, ya, uangnya yang dulunya untuk kirim anaknya 2 juta itu dapat $100, 200.000 dapat $100, sekarang jadi 2 juta bahkan 4 juta. Kalau 20.000 berarti kan 2 juta nih, $100 itu. Sementara ekonomi sedang krisis, akhirnya banyak mahasiswa yang pulang, banyak dipulangkan gitu. Dulu presidennya sementara yang dari Pak Harto ke Pak Habibie. Jadi Pak Habibie mendatangkan kapal. Jadi Indonesia membeli kapal bekas dari Jerman. Dulu yang tahun-tahun itu mungkin ingat. Nah, kapal perjalanan dari Jerman ke Indonesia itu dihampirkan dulu di Mesir. Hampir dulu di Mesir untuk apa? Untuk mengangkut mahasiswa yang mau pulang tapi tidak punya uang. Jadi sebagian teman saya itu pulangnya naik kapalnya yang dibeli kapal bekas dari Jerman itu, yang seharusnya cuma 1 hari 11 jam gitu, kayak seperti haji gitu nih, naik kapal jadi 16 hari. Jadi teman-teman saya kalau ingat-ingat itu masih sering diledek-ledekan ini, yang pulangnya naik kapal. Saya termasuk yang beruntung.
karena saya dapat beasiswa dari salah satunya itu dari yang menjadi donatur yang membangun masjid ini itu. Tulisan Wahmi ini rana tuh. Wahmi itu apa tulisannya? Di luar ya. Saya termasuk yang mendapatkan beasiswa dari Wahmi. World Assembly Muslim Youth gitu, youth, anak muda ya, anak muda Muslim, organisasi pemuda Muslim internasional gitu. Lah, cerita gara-gara ini lucu ngeten Bu. Waktu itu ada kemah internasional, gitu. Pesertanya sekitar 50-an negara. Ini kan konflik Arab sama Israel lagi panas-panasnya, seperti kondisi sekarang lah. Lalu sebelumnya itu ada penceramah di Mesir sana yang bilangnya ngeten, penduduk Israel itu kan cuma 5 juta, maksimal 6 juta waktu itu nih. Penduduk Israel itu kan 6 juta, paling banyak 6 juta. Sementara kami atau kita orang-orang Arab itu dari Arab Saudi, Mesir, Israel, semuanya itu jumlahnya itu 300 juta. Lalu mosok 300 juta perang karo 6 yuto kok ora rampung-rampung. Nah, kira-kira kata niku ceramah ini. Ambok sudah kita kurbankan saja, dikorbanke yang orang Arab nanti mati 10 juta ya ora masalah, mati 50 juta ora masalah, mati 100 juta ora masalah, isih akeh ngoten. Sing 6 juta niku ilang ngoten. Itu ceramah ngoten niku. Lah ceramah itu saya singgung di saya dapat bagian untuk mengisi semacam kultum habis sholat gitu. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau itu. Nah, setelah selesai saya dipanggil sama panitia, Sebagian katakan, "Kowe le kultum kowe kebangetan, kowe terlalu wani wong du negaramu kok cawe-cawe campur-campur ngoten niku." Nah, ternyata saya dipanggil itu untuk ditemui sama ketua panitianya itu yang dari Wahmi itu. Ya, dari sana terus ditanya, siapa namanya? Saya Nuruddin gitu. Sekarang kamu apa? Saya sedang ngambil S2 gitu. Anda sudah dapat beasiswa? Ah gitu ternyata. Anda dapat beasiswa? Saya sudah dapat beasiswa rutin dari Wahmi gitu ya. Padahal yang memanggil itu ya direktur dari Wahmi itu. Tapi malah justru di akhir sesi itu saya dapat penghargaan sebagai peserta terbaik gitu. Saya malah heran itu. Artinya masih ada kalungnya itu. Saya pikir-pikir apa sebabnya gitu. Mungkin kultum saya waktu itu agak nyeleneh gitu, jadinya malah diingat-ingat terus. Ya Allah. Maka begitu datang melihat di sini, loh ada Wahmi di sini. Oh, saya jadi ingat kenangan masa lalu, ada Wahmi. Selain dari Wahmi juga ada saya beasiswa dari ICMI Ibu dan Bapak, dari zaman Pak Habibie itu. Jadi beliau memang jasanya banyak untuk saya. Beasiswanya lumayan besar, itu $100 setiap bulan. Jadi melalui Pak Habibie itu dulu memberi beasiswa ke mahasiswa Indonesia itu per orang itu $100 sebanyak 50 orang. Berarti berapa nih? 2.500 apa nggih? 5.000 $5.000 nggih, 5 kali 100 nggih, 5.000 $5.000 per bulan.
$5.000 rek. Berapa niku? Kali 16 sekarang ini kan 16.000 toh. Hah? 80 juta? Oh, per bulan 80 juta Ibu Bapak. Jasanya Pak Habibie ke teman-teman di Mesir itu. Ngeri nggih. Orang-orang entah niku dananya siapa saya juga nggak tahu pokoknya. Saya salah satu yang nerima. Nah, makanya begitu di Magelang itu dirintis ada Ijmi Orda Magelang Raya. Nah, saya meskipun bukan penggerak, tetapi ada kumpul-kumpul ikut nonton. Jadi alhamdulillah jadi ada Ijmi Orda Magelang itu nostalgia zaman dulu sama ada Wami nggih alhamdulillah. Tapi yang ingin saya ceritakan bukan itu. Ijmi organisasi, dananya mungkin bukan dana pribadi. Wami organisasi, mungkin bukan dana pribadi. Nah, begitu diberitakan di koran seperti tadi, itu orang-orang Mesir itu tergerak untuk memberi banyak bantuan kepada orang-orang mahasiswa Indonesia. Jadi waktu itu bisa banyak sekali bantuan-bantuan. Semuanya itu ada. Dari beras, minyak. Itu minyak itu datang satu truk kontainer gitu datang khusus untuk orang Indonesia. Di drop gitu di asrama atau sekretariat mahasiswa Indonesia. Beras, baju bekas itu juga dikasih. Bahkan ada yang sampai baju-baju dalam tanda petik mungkin sudah tidak layak dipakai untuk mahasiswa itu masih dikasih. Itu saking jadi kami waktu itu kita ini di mata orang Mesir mungkin karena waktu itu masih zaman Bosnia Herzegovina yang diserang sama Yugoslavia itu ya. Jadi mereka membayangkannya mungkin kita sedang dalam krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Bosnia gitu. Jadi sampai baju-baju bekas saja dikasihkan gitu. Padahal juga maksudnya juga nggak akan ada yang teman yang ngambil, tapi sangat responsif. Nah, salah satu itu Ibu dan Bapak yang ingin saya sampaikan. Ada seorang apoteker itu beliau menyampaikannya begini, saya ingin mengumpulkan sebanyak 50 orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh S2 dan S3. Nah, beliau memilih sebanyak 50 orang Indonesia yang sedang menempuh program S2 dan S3. Yang menempuh S2 dan S3 dikumpulkan dari pribadi. Dikumpulkan. Nah, kemudian diseleksi. Jadi terkumpul jumlahnya sekitar 50 orang. Sekitar 50 orang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari orang tadi. Tapi beliau memberi syarat. Tapi saya ingin menyalurkannya langsung kepada anak-anak, bukan melalui pihak lain, bukan melalui kedutaan, bukan melalui organisasi mahasiswa, tapi saya ingin menyampaikannya langsung kepada yang bersangkutan. Kalau masalah mereka nanti didata di daftar penerima bantuan ya silahkan, tetapi saya ingin menyampaikannya langsung. Jadi kita diundang ke rumahnya, dan masing-masing itu diberi 150 pon, itu namanya pon gitu. Itu sekitar, kalau $1 itu dulu 300, jadi sekitar $50. Sekitar $50. $50 per bulan untuk sekitar 50 mahasiswa. Jadi kalau tadi 80 juta ya berarti sekitar 40 juta. Kalau yang ini dari pribadi. Nah, beliau begitu kita undang itu begini, Ibu dan Bapak, akhlaknya orang Muslim yang jadi kita undang.
kita diundang. Lalu beliau mengatakan, mohon maaf kalian teman-teman mahasiswa dari Indonesia, saya inginnya kalian setiap bulan itu datang ke rumah saya. Saya ingin setiap bulan kalian semua datang ke sini, lalu saya bisa memberikannya langsung kepada kalian satu persatu. Di hari itu kita berjajar nih, seperti jenengan ini, berarti jenengan mahasiswa nggih. Itu sebagian yang masuk ke belakang ingin ke toilet begitu tahu di belakang itu anak dan istrinya sedang menghitung uang. Itu kita dikumpulkan itu dirapel selama 3 bulan. Jadi kita dikumpulkan untuk menerima beasiswa selama 3 bulan. Jadi di belakang itu anak dan istrinya itu sedang pada menghitung uang, berarti 450 pon, berarti sekitar $150 gitu, tapi dalam bentuk mata uang Mesir, dibagikan kepada yang hadir. Kita masuk, saya termasuk yang masuk itu melihat. Kemudian karena biasa mungkin biarkan kami yang membantu, kami ingin membantu, tapi beliau tidak mau. Di saat dari belakang itu membawa uang itu bapaknya itu namanya Abdullah, saya ingat namanya Abdullah, tapi saya lupa siapa namanya Abdullah Dasuki, Abdullah Ad-Dasuki. Nama beliau itu adalah Abdullah Ad-Dasuki. Beliau membagikan satu persatu. Jadi dimulai dulu ambil satu gitu kan, satu dikasihkan, ambil lagi satu dikasihkan gitu. Saya nggak tahu kenapa nggak sekalian ambil 5 dikasihkan gitu, nggak, tapi ngambilnya satu-satu. Bapak yang sudah sepuh itu satu kasihkan, ambil lagi satu dikasihkan, ambil lagi satu dikasihkan. Terus ketika sebagian dari kami mengatakan biarkan kami saja yang membantu, beliau jawabannya tidak, Anda harus duduk, Anda tetap duduk. Saya maunya setiap hari, setiap bulan Anda datang ke sini dan saya ingin melakukannya seperti ini. Tapi saya tentu tidak mungkin dilakukan setiap bulan dengan cara seperti itu. Akhirnya beliau minta tolong dibentuk semacam komunitas atau organisasi atau pengelola. Ditunjuklah yang namanya Dr. Rusli Hasbi, orang Aceh, saya sebagai sekretaris. Saya sekretaris yang mengelola. Itu salah satu yang menerima yang saya koordinir itu yang beberapa waktu yang lalu menjadi gubernur NTB ini dulu, Tuan Guru Bajang, yang kemudian ya pindah-pindah ke partai itu teman seangkatan saya dan masuk ikut di yang datang pada waktu itu, dan cuma karena beliau tokoh besar, orang tuanya tokoh besar, itu kan kayak NU-nya jadi NU itu katanya di NTB nggak ada, adanya NW ini, Nahdlatul Watan. Nah, beliau cucunya pendiri Nahdlatul Watan. Lalu beliau mengatakan gini, tapi karena kami tidak bisa melakukan itu tiap bulan, maka kami minta tolong nanti dikoordinir melalui Pak Dr. Hasbi dan saya. Akhirnya lalu beliau mengatakan, dulu agama Islam itu sampai ke tanah kalian. Dulu agama Islam itu sampai ke tanah kalian itu melalui kakek-kakek atau nenek moyang kami. Dulu yang disebut dulu para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, itu yang membuat agama Islam itu bisa sampai di Indonesia, sampai Melayu, dan bisa membuat kalian semua itu beragama Islam sehingga kalian ke sini. Dulu itu adalah nenek moyang kami. Nenek moyang kami itu hebat, mereka bisa meninggalkan
tanah kelahirannya untuk pergi ke tempat kalian. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama. Nah, sedangkan kami tidak bisa. Kami orang yang terikat dengan pekerjaan. Kami harus bekerja, kami harus menjalani kehidupan yang normal. Kami tidak bisa mengikuti jejak nenek moyang kami. Sehingga yang bisa kami lakukan sekarang, kalian sedang menghadapi masalah di negara kalian, lalu kalian sedang berada di sini, maka selama kalian masih ada di sini, saya akan ikut membantu menanggung kalian. Suatu saat mudah-mudahan ketika kalian pulang ke rumah, kalian bisa menyampaikan amanat ini seperti yang dulu dilakukan oleh nenek moyang kamu. Namanya Bapak Abdullah Dasuki. Apakah beliau sekarang kenal dengan saya? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada, dicari juga nggak ketemu. Cuma saya ingat saja, beliau namanya Abdullah Dasuki gitu. Tapi beliau kisah itu akan terus mengenang. Dan ketika saya sedang menghadapi misalnya saya maksudnya tergoda gitu dengan teman-teman yang ini, saya langsung ingat zaman di ono Pak Abdullah Dasuki yang membantu tiap bulan hampir 40 juta untuk mahasiswa Indonesia. Lah kita apa? Lah kamu apa yang bisa saya mengucapkan? Oh enggak ada. Gue mawas diri yang itu. Itu as-shadaqah asiriyah. Yang diberi nggak kenal, yang memberi nggak tahu beliau masih hidup atau sudah nggak ada. Hebat nih, orang-orang soleh itu di mana-mana selalu ada. Bukan hanya ratusan ribu dan Bapak, bukan hanya sekali dua kali, tapi bertahun-tahun sampai saya pulang. Dimulai dari tahun 98 sampai tahun 2001. Ketika saya pulang, saya masih menerima beasiswa itu. Saya masih menerima beasiswa IJMI $100 per bulan dan masih menerima bantuan dari Pak Dasuki itu $50 per bulan. Kalau saya waktu itu balik lagi, itu saya masih bisa melanjutkan. Cuma karena waktu itu saya nggak punya uang, orang tua saya nggak punya uang. Saya sudah daftar S3 di Al-Azhar. Saya mau balik lagi, bisa pulang tapi nggak bisa balik. Bisa pulang tapi nggak bisa balik. Akhirnya perjalanan saya S3 di Al-Azhar tidak bisa terlaksana. Akhirnya ya sudah, memang tidak punya apa-apa, tidak punya uang. Akhirnya ya sudah di Indonesia saja. Akhirnya mulailah kemudian Allah mentakdirkan saya untuk kuliah di Semarang, berbeasiswa juga, ya alhamdulillah. Oh ya, dan Bapak, ini laptop ini laptop jadul ini, mungkin umurnya sudah hampir 10 tahun ini. Ini kalau untuk download apa gitu lambat banget ini. Tapi ternyata masih awet ini. Baterainya juga masih bertahan lama ini, itu masih 82%. Sudah hampir 10 tahun ini umurnya. Ini laptop bukan milik saya, bukan saya yang beli. Ini miliknya saya nggak tahu. Kalau memang dikasihkan untuk saya ya milik saya gitu. Tapi saya tidak pernah merasa memiliki laptop ini. Tapi sekarang juga mau dikasihkan mahasiswa juga sudah nggak mau, nanti mau pakai apa itu? Sekarang ada ChatGPT. Nah, wis ra konek kok niki saking lambate ini. Tapi sampai sekarang ini alhamdulillah masih normal, dan saya tidak tahu. Saya punya maksudnya ada laptop lain yang lebih bagus, lebih cepat, tapi selalu saya ingin saya bawa itu laptop ini gitu. Nggak tahu itu. Jadi kadang-kadang ya saya mumet pusing ini, muter-muter ramu-ramu ngasih iki piye to gitu. Tapi setiap kali saya mau berangkat pasti ini yang saya bawa. Bahkan saya ngajar pun mayoritas saya pakai yang saya bawa ini. Setiap kali kajian saya bawa ini. Ini karena sekarang modelnya banyak kajian yang sudah pakai ngeten iki nggih. Ini isinya niki nggih anu semua ini. Dari setiap kajian-kajian itu saya buat yang baru ini, sehingga
Kalau ini mungkin kemarin, sebelum kemarin mungkin ini saya enggak. Dan seterusnya ini hayatan thayyibah ini sebelumnya. Dan seterusnya saya berusaha untuk membuat ya dibuat di laptop ini dan dipresentasikan, saya tampilkan juga menggunakan laptop ini. Sudah 10 tahun menemani. Kok ya ora rusak-rusak. Kemudian saya berpikir, ki wong sing apian men iki disi kok yo ngenehi 10 laptop 10 tahun ora rusak-rusak niki kira-kira nek diitung ganjarane kaya ngopo wonten di Google. Ya Allah gitu. Beliau juga nggak tahu ini sekarang masih saya pakai, mungkin juga beliau nggak tahu kalau laptop ini masih ada udah 10 tahun udah habis. Normalnya mungkin 5 tahun 6 tahun gitu sudah ganti gitu. Mungkin beliau juga nggak tahu kalau saya masih mau menggunakan ini gitu. Dan saya juga nggak tahu kenapa yang selalu saya bawa yang jadul, yang meskipun lemot seperti ini. Tapi saya membayangkan, ya Allah, orang yang dulu menitipkan laptop ini kayaknya kalau Allah menerima amalnya itu kayaknya banyak banget gitu. Jadi ibu dan bapak, amal soleh ini akan memadamkan murkanya Allah. Logis, sangat-sangat logis. Saya ngaji seperti ini mungkin amal solehnya sampai kepada Ustadz Abdullah Dasuki, Pak Abdullah Dasuki itu. Beliau nggak tahu, beliau juga nggak tahu yang 50 itu masih hidup atau enggak, juga nggak tahu, beliaunya juga nggak ada yang tahu gitu. Kami juga nggak berusaha untuk mencari, dicari juga sudah nggak ada jalurnya. Tapi begitulah ya, amal jariah, amal soleh yang diwariskan oleh agama kita ini, bahwa amal soleh itu umurnya panjang, amal jariah itu umurnya panjang. Umur kita yang pendek, tetapi umur amalnya melampaui dari umur orangnya. Kalau nggak salah saya nyampaikan ini di pertemuan sebelumnya, Ibu dan Bapak, mungkin di tempat ini gitu. Kalau kita menerima kebaikan, doa ini yang dibaca alhamdulillahnya itu, ada yang ingat nggak ini? Tapi kalau kita mendapatkan hal yang tidak kita senangkan, kita membaca yang bawahnya itu. Di sini gitu. Ini di hadis Ibnu Majah, karena Rasulullah SAW idza ra'a ma yuhibbu, jika Kanjeng Nabi itu melihat apa yang beliau senangi, maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau beliau melihat apa yang beliau senangi, maka beliau akan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dan apabila beliau melihat sesuatu yang tidak beliau senangi, ini yang makruh, ini yang beliau benci, apabila beliau melihat sesuatu yang tidak dikehendaki, maka beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala keadaan, atas segala hal. Ala niku atas, kuli niku setiap, hal keadaan atau hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau mendapatkan atau melihat apa yang disenangi, maka yang diucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya Allah itu, atas berkat nikmatnya Allah itu, maka amal-amal soleh atau semua kebaikan-kebaikan itu akan bisa sempurna. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Di Sahih Ibnu Majah. Jadi apapun yang terjadi, betapapun
beratnya ujian yang dihadapi seseorang, kalau dia bisa mengucapkan alhamdulillah, maka tetap itu meneladani dari Nabi kita. Ya alhamdulillah. Hidup lagi susah, serapa bu alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal gitu. Dipun kabari alhamdulillah ala kulli hal. Kayak sumpek po, ngeten lanjutannya aja. Alhamdulillah ala kulli hal gitu. Ini ku pokoknya itu alhamdulillah napa kemawon ngoten iki mak. Kinten itu maksudnya ngoten niku. Ibu dan bapak, ketika mendapatkan cobaan, maka yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim adalah fa'atammahunna. Kalau diterjemahkan, Nabi Ibrahim menunaikannya. Tapi kata fa'atammahunna ini sebenarnya ya sama dengan yang artinya niku nggih awal tadi niki. Fa'atammahunna niku nggih dari kata ini. Nih. Tamma niku sempurna. Kalau di sini alhamdulillah segala puji bagi Allah, yang atas nikmat dari Allah maka amal-amal soleh itu menjadi sempurna. Jadi, tatimmu itu artinya sempurna. Jadi kita meyakini atau kita mengakui bahwa orang yang bisa melakukan amal perbuatan itu bisa berjalan dengan baik itu hanya karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat tadi juga maknanya sempurna. Ini sempurna. Jadi sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah dan ketika Nabi Ibrahim mendapat cobaan dari Allah berupa perintah-perintah atau larangan tadi, maka Nabi Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Gitu. Sebenarnya maknanya begitu. Atau maka beliau menyempurnakan perintah atau larangan tadi. Jadi ibu dan bapak, menghadapi ibtila, menghadapi cobaan, maka cobalah dihadapi dengan cara yang terbaik. Nah kemudian apa? Kemudian berikutnya Allah akan ngasih hadiahnya. Nah hadiahnya ini cobaan, kemudian dijalani dengan sempurna dengan cara yang terbaik, maka kemudian Allah memberi hadiah. Inni ja'iluka linnasi imama. Engkau akan kami jadikan sebagai imam atau pemimpin bagi seluruh umat manusia. Jadi setiap kali ada cobaan, ada ibtila, dan kita menghadapi cobaan Allah itu dengan cara yang baik, maka berikutnya yang datang adalah hadiah-hadiah. Maka yang datang adalah hadiah-hadiah. Dan Allah memberi hadiah itu caranya dengan cara yang tidak pernah kita ketahui. Dengan cara yang tidak pernah kita ketahui. Allah memiliki tentara Allah itu bermacam-macam. Qala wa min dzurriyyati. Apakah nanti juga dari anak dan keturunanku juga akan menjadi pemimpin? Kemudian Allah menjawab, qala la yanalu ahdi adz-dzalimin. Janjiku ini nanti hanya akan berlaku, akan diperoleh oleh orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh itu akan masuk dalam doanya Nabi Ibrahim tadi. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak zalim itu akan masuk di dalam doanya Nabi Ibrahim. Apa ini? Hari ini tiada hari yang sulit. Dino niku padha wae. Yang sulit apanya? Nah, kita sendiri yang membuat sulit. Sekarang hari apa, Bu? Sabtu. Kan mboten enten to ki dina kok sumpek mboten enten to? Iya.
Nggak ada. Hari Sabtu nggih tetep ngoten niku, matahari tetap terbit, tetap bersinar, matahari nggih panas ngoten niku. Nanti sore matahari tenggelam, malam besok terbit lagi ngoten niku. Apapun yang terjadi pada diri seseorang, kehidupan akan tetap terus berjalan seperti itu. Ada orang yang sekarang sedang susah, sisi lain ada orang yang sedang senang, yang bahagia. Padahal tidak terjadi apa-apa, sama saja. Sama-sama duduk di sini, ada yang sedang sumpek, ada yang sedang senang. Padahal podo duduknya dan tidak terjadi apa-apa. Tetapi ada yang sedang mengalami masalah, ada yang hatinya sedang bergembira. Nah ternyata apa? Ternyata kita sendiri yang membuat. Kita sendiri yang membuat. Dulu di Unima itu di UMM itu ada dokter, namanya Dokter Junaidi. Dulu mantan direktur RSI yang di sana yang di Pakelan itu. Kemudian menjadi dokter di klinik Unima, terus karena sudah sepuh sudah tidak lagi, dan waktu itu tinggal di Jogja. Tapi kirangan sekarang apa beritanya saya nggak ngikuti. Nah, beliau yang saya ingat dua hal dari beliau. Yang satu, beliau mengatakan agama Islam itu luar biasa, hebat sekali. Itu disampaikan di kultum setelah zuhur. Nah, beliau kan dokter, saya yang tahu dalil, luar biasanya nopo to ngoten, jajal tak rungokke ngoten. Ternyata apa yang beliau katakan, karena agama Islam itu mengajarkan sikap tawakal, sikap pasrah, itu luar biasa. Nah, kalau waktu itu kan masih muda ya, yang pasrah ya apa hebate pasrah, yang pasrah, yang tawakal ya, kalau dalil-dalil ya apal. Ternyata ketika dihayati oleh orang yang sudah umur 70 tahun ke atas, beliau waktu itu sudah 70 tahun. Ternyata sikap pasrah itu yang bisa membuat orang itu bisa hidup sehat, nyaman sampai di umur tua. Apa? Pasrah. Ternyata pasrah, tawakal, dikembalikan kepada Allah. Itu rahasia yang membuat orang bisa hidup sehat, menikmati di hari tua. Lalu secara spesifik di obrolan di ruang kliniknya, orang kan mesti banyak tekanan dok, gitu. Tekanan apa saja kan mesti ada. Dengan keluarga pasti ada tekanan dari istri atau tekanan dari suami, tekanan ekonomi. Beliau mengatakan tidak boleh orang itu punya ada sesuatu yang menekan pikiran dan menekan dirinya. Orang nggak boleh merasa tertekan dalam hidup. Gitu. Apapun tidak boleh ada yang membuat orang itu tertekan dalam hidupnya. Nah, niku kalimat itu saya cerna-cerna. Tidak boleh ada yang membuat hidup kita tertekan. Tidak boleh ada yang membuat hidup kita tertekan. Tak pikir-pikir, lah yang menekan hidup ki napa? Napa sing membuat hidupmu tertekan? Perilaku suami atau perilaku istri. Ya perilaku istri, perilaku suami ya memang begitu, tapi jangan sampai merusak hidupmu, jangan sampai merusak kesehatanmu. Gitu. Randi duit, jangan sampai tidak punya uang, kemudian malah hidupmu tertekan, malah menderita di atas penderitaan, jenenge wis randi duit, sengsara, pikirannya tertekan, hidupnya tertekan ya sengsara. Nah, pokoknya orang itu harus jalani hidup dengan pasrah, tidak boleh ada tekanan di dalam hidup. Tak pikir-pikir niku. Nek leres napa mboten to niku. Ndak saged, ya embuh. Bukan karena hari indah kemudian kita merasa bahagia. Tapi berbahagialah maka hari akan menjadi indah. Hari ini kita tetap seperti ini, tidak berubah. Yang berubah adalah, yang berbeda adalah suasana hati kita. Kalau suasana hati kita itu baik, maka hari juga akan menjadi baik. Ini kata motivasi, kalau ya seneng bahasa ini.
Bukan karena tidak ada rintangan maka kita optimis, tapi kita optimis karena kita optimis maka masalah atau rintangan itu akan ada solusinya. Ini kalimat-kalimat wong susah. Bukan karena mudah kamu merasa yakin bisa, tapi karena kamu yakin bisa maka segalanya terasa mudah. Dulu saya masih ingat, nek anakmu kuliah, kui ibaratnya kaya nawu belumbang. Belumbang itu karena biaya untuk kuliah itu kan banyak gitu kan, anak kuliah 2 gitu, kuliah bareng gitu, tabungan itu ditawu disat gitu, gaji mungkin nggak cukup untuk biaya anak kuliah 2, kemudian punya tabungannya ya melu kepake ya memang untuk tabungan pendidikan ya dipakai ya ora apa-apa gitu. Lalu anak saya sekarang sedang kuliah. Ya di suatu saat ya mungkin jadi ingat kayak nawu belumbang sama nono kae. Tapi apakah Allah kemudian akan begitu? Ternyata tidak mesti. Kalau Allah memberi berkehendak, Allah akan memberi jalan yang lebih lancar. Tidak mesti begitu, pasti ada jalannya. Apakah pada saat pensiun setelah purna itu kemudian rezekinya berkurang? Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Setelah pensiun gajinya berkurang. Iya, gajinya mungkin berkurang, tapi apakah uangnya lebih sedikit? Enggak mesti. Apakah rezekinya berkurang? Enggak. Rezeki itu Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Ada yang setelah pensiun rezekinya seret, ada jenenge wong. Tapi apakah yang lebih longgar? Ada. Ada doa ibu dan bapak ini, kalau mungkin pernah saya sampaikan sih, tapi yang Allahumma ij'al awsa'a rizqika 'alayya 'inda kibari sini wa qita'i amali. Ya Allah, jadikanlah rezekiku yang paling luas itu ketika umurku tua dan ketika menjelang aku mati, ngaten. Coba mohon pada Allah agar ketika rezeki yang paling lapang, rezeki yang paling longgar itu kapan? Ketika umurnya tua dan ketika menjelang mati. Hebat ta niku dongane niku. Kalau yang gumun kok iso gawe donga ngoten iki. Mungkin lain kali nggih saya terangkan lebih lanjut. Ini nggih model hafalan rezeki ka alayya inda qaf mana qaf. Nah niku dipoto mawon nek ditulis kesuwen. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sini wang qita'i umuri. Allahumma ya Allah, ij'al jadikanlah ausa'a yang paling luas rizkika rizkimu alaya untukku. Ya Allah, jadikanlah rizkimu yang paling luas bagiku itu inda kibari sini, ketika umurku tua dan ketika umurku menjelang habis.
Niku nak pas diberi judul doa setelah purna, ngoten niku. Niku paling pas niku. Pada saat umurnya tua dan menjelang ajal itu Allah memberikan rezeki yang lebih lapang yang daripada sebelumnya. Wis penak tenan iki ketoke umur nyaman, makmur wong sepuh wis wong delok niku yo kaya enak ya wong sepuh kaya itu kok happy bahagia dolan-dolan nonton niku gitu. Ketoke nyenengke ngoten niku. Oh, disyukuri nggih alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu di Candi Borobudur malam-malam ada kakek nenek katanya sudah satunya 75 sama 80-an gitu ya atau 70 lebih lah pokoknya itu. Nyetir sendiri dari Malang, jadi cuma berdua dari Malang pakai mobil Yaris. Kok jenengan berani jauh-jauh nonton niku? Iya, saya tuh kok pergi saya nggak izin sama anak saya, karena kalau saya izin anak saya mesti nggak boleh. Kalau berdua. Terus istri saya, "Kelo bi, wong tua didelok ketoke kok nyenengke." Monggo nggih penutup sambil membantu ini kita baca bareng-bareng nggih, nanti mudah-mudahan menjadi salah satu doa yang bisa diamalkan terutama bagi yang sudah memasuki masa-masa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya. 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 Inda kibari sinni wangkita'i umuri. Inda kibari sinni wangkita'i umuri. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya. Inda kibari sinni wangkita'i umuri. Niki sing angel paling sing ausaan niku to, niki sing angel to niki. Angel. Nek sing Allahumma ja'alan gampang. Nah, niki tak hapus, ini tak hapus sithik. Ya, monggo kita baca bareng-bareng. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya. Wis ilang kabeh ngene. Sing nyopi mboten ya ngomong panira. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah awsa'an itu yang paling luas, rizkika niku rizkimu, jadi rizkimu yang paling luas. Ya Allah jadikanlah rizkimu yang paling luas alayya untukku. Ya Allah jadikanlah rizkimu yang paling luas untukku itu inda niku ketika kibar niku kabirun besar, sini niku umur, ketika umurku besar, itu ketika sudah sepuh, ketika sudah tua. Wang kitoi ing kita niku terputus, umur niku umur, dan ketika atau menjelang umurku habis. Jadi
bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan penuh barokah. Ngoten nggih, mudah-mudahan sambil tersenyum, sambil menikmati apa yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Terima kasih Bu dan Bapak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.